semuanya, selamat wayahkil ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa petualang terakhir. Kita masuk di part 3. Di awal video ini, malam harinya setelah berpencar mengawali sekitarnya, mereka pun kembali berkumpul di bawah markas mereka, menyalakan api unggun lalu menyantap makan malam bersama. Sembari menikmati makan malamnya, Max dan Tom asik membicarakan pekerjaan mereka. Namun Sep segera menghentikan mereka karena menurutnya tidak baik terus membicarakan pekerjaan ketika mereka sedang makan. Meskipun suasananya hangat dan ramah, pemain terdiam tak ikut nimbrung menikmati minumannya sendiri. Beberapa jam kemudian, di kala malam kian larut, Sep dan 3 rekannya mendekati Paume. Ia bertanya apakah Paume masih tidur. Namun tak ada jawaban dari Paume sama sekali, yang membuat Max menepuk pundaknya, tersenyum dengan belati di tangannya mengatakan, apa yang kaptennya lakukan? Paume jelas masih tertidur nyenyak. Mana mungkin dia bisa menjawabnya. Pada saat makan malam bersama tadi, mereka mencampurkan obat tidur yang bisa membuat seekor musmum 100 kg tidur pulas. Dan Paume sudah menenggak banyak sekali. Masih untung kalau dia bisa selamat. Kemudian, karena merasa perjalanan mereka akan berjalan dengan lancar, Max yang tak sabar untuk menjual tongkat Magic Arrow yang seharga 100.000 meso, melangkah mendekati selimut Paume lalu menghujamkan belatinya. Namun di saat belatinya menembus selimut di depannya, Max sontak merasa aneh dengan sensasi belati yang ia rasakan bukan seperti menusuk seekor daging. Seketika itu juga, Max menyingkap selimutnya yang membuatnya tersentak kaget ketika melihat sesuatu dalam selimutnya yang bukanlah tubuh milik Paume, melainkan seonggok batang pohon yang diikat dengan bantal. Max yang terkejut pun berteriak bahwa Paume tidak ada di sana, yang membuat mereka semua ikut terkejut panik. Namun di saat Sep memerintahkan mereka untuk mencarinya, karena Paume pasti belum lari terlalu jauh, tiba-tiba saja ada sebuah ledakan besar yang membakar markas mereka. Tentu saja ledakan tersebut semakin membingungkan mereka, juga membuat mereka dilema. Apakah harus mengejar Paume atau menyelamatkan makanan serta item mereka? Di tengah kepanikan mereka, Tom yang tengah menyelamatkan makanan mereka tiba-tiba terdiam memanggil kaptennya sembari menunjuk ke sebuah arah di depannya. Sep yang kesal pun karena Tom memperlambat gerakannya, seketika terdiam membatu ketika melihat sosok monster berlendir kuning besar yang tengah merhatikan dirinya. Saat itu juga, ketakutan mulai merasukinya, hingga muncul sebuah pertanyaan dalam kepalanya. Apakah Paume menjadikan mereka umpan? Kemudian, melihat monsternya yang mengganggu begitu besar, mereka berempat pun tak lagi mempedulikan makanannya, lalu pergi melompat dari sana. Sementara itu, Paume yang bertekan mereka di atas dahan pohon merasa jika mereka sangat payah. Mereka harusnya jangan terlalu baik jika mereka mau menipunya di dalam sebuah gate di mana ada lebih dari 12 party yang memiliki adventure veteran. Party mereka yang menerima umpan seperti dirinya membuat Paume menyadari jika Sep dan rekan-rekannya pasti merencanakan sesuatu. Kemudian, melihat bos monster yang mengejar party Sep, sebelumnya Paume mempunyai firasat kalau itu merupakan bagian kepingan pecahan, tapi ukurannya lebih besar dibanding dugaannya. Party Sep sendiri kini dilanda kepanikan, tak peduli kemana mereka berlari. Monster di belakangnya saja mengejar mereka. Meski begitu, Sep bisa mengidentifikasi monster itu. Dugaannya mengatakan makhluk itu adalah Gold Slime yang jarang ditemukan di Maple World. Bos monster langka yang hanya muncul di Red Gate. Tubuhnya terbuat dari asam, jadi monster itu pasangan terburuk bagi adventure jarak dekat seperti mereka. Dan yang paling berbahaya darinya adalah dia juga memiliki serangan jarak jauh, Acid Arrow, skill yang membuatnya bisa menembakkan asam dari tubuhnya. Bersamaan dengan penjelasan Sep, Gold Slime-nya pun menyerang mereka menggunakan Acid Arrow. Meskipun mereka masih bisa menghindarinya, melihat cairan asamnya yang bisa mengikis tanah dengan mudah, tentunya membuat Tom tak bisa menahan ketakutannya. Untungnya, Sep langsung menyadarkannya karena Gold Slime-nya kembali mengejar mereka. Di tengah larinya, Max yang tak ingin terus berlari bertanya, apakah ada cara untuk menghadapinya?
Sep pun menjelaskan rencananya. Pertama-tama mereka harus pergi dari sana. Karena ia rasa Acid Arrow-nya masih dalam jeda cooldown 1 menit. Mereka akan memulihkan diri dan mencari kesempatan untuk mengincar inti yang ada di kepalanya. Namun, mendengar skill Gold Slam-nya yang tengah cooldown, Max yang tak sabar pun segera berbalik karena merasa masih ada waktu yang cukup untuk menyerangnya. Tentu saja, saya pun berteriak mencoba menghentikan tindakan gegabahnya. Sayangnya, beras sudah menjadi sebuah ketupat. Max yang telah melompat berniat menyerangnya malah terbunuh terbelah dua oleh Acid Arrow-nya. Tentu saja, hal itu sontak mengejutkan Sep karena dalam hitungannya masih ada lebih dari 10 detik tersisa untuk cooldown-nya. Namun, keterkejutannya membawanya ke dalam sebuah kematian. Karena tepat setelah itu, God Slam-nya kembali menggunakan Acid Arrow yang langsung melarutkan tubuh Sep, Tom dan Roa sekaligus. Sementara itu, Paume yang menontonnya dari balik sebuah pohon berasa. Jika ucapan Sep memang tidak salah, tetapi Gold Slam-nya telah memakan item dan bertambah kuat karenanya. Waktu cooldown-nya berkurang selagi Gold Slam-nya bertambah kuat. Ukurannya yang tidak masuk akal dan waktu cooldown-nya yang sangat cepat. Sekarang Paume tahu kenapa semua party yang pernah datang ke sana gagal. Makhluk itu sudah di luar batasan yang telah berkembang pesat sampai dia bisa berada di Yellow Gate yang ada 2 level di atas Red Gate. Makhluk itu bukan lagi monster yang bisa ditangani oleh Adventure Circle pertama. Paume juga yakin tidak ada item lagi di dungeon itu. Misinya pun telah gagal. Namun di saat Paume merasa seperti itu, tiba-tiba saja ia teringat perkataan Tuan Abyss untuk membuktikan dirinya, yang membuatnya tersenyum dan mulai merencanakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, di saat Gold Slime-nya tengah menikmati waktu santainya, tiba-tiba saja ia dikejutkan oleh sebuah serangan yang mengenai kepalanya. Sebuah fire arrow yang mengarah langsung inti di kepalanya. Namun, melihat serangannya yang belum bisa menembus kepalanya, Paume pun menduga itu karena magic resistant Gold Slam-nya. Walaupun ia merasa yakin telah mengincar intinya dengan benar. Meski begitu, melihat bekas fire arrow-nya, Paume rasa 5 tembakan lagi harusnya bisa mengenai intinya. Dengan begitu, Paume pun mempersiapkan dirinya karena ada yang lebih genting selain menghancurkan inti Gold Slam-nya, yaitu membuktikan kelayakannya kepada Tuan Abyss. Kini, setelah menyadari keberadaan Paume, Gold Slime itu pun langsung menyerangnya, meludahinya dengan Acid Arrow. Tentu saja, Paume tak hanya tinggal diam, ia langsung bergerak menghindarinya. Meski Gold Slime-nya terus meludahinya, Paume terus meliuk-liuk menghindarinya. Ia memanfaatkan belati yang terhubung dengan tali ke tubuhnya. Ia mengendalikan menggunakan telekinesis, membuatnya bisa melayang ke sana kemari layaknya Levi Ackerman. Sembari terus menghindari lucid arrow-nya, Paume pun harus mengincar titik yang sama tanpa adanya kegagalan. Meg biasa pasti tidak akan kepikiran akan hal seperti itu. Tetapi Paume bukanlah Meg biasa. Salah satu titel yang ia dapatkan di kehidupan sebelumnya adalah The Best Telekinetic. Dengan begitu, Paume melepaskan fire arrow keduanya yang mengarah tepat seperti sebelumnya. Kemudian, Paume kembali menghindari sudahnya, berayun ke sana kemari, mencari timing yang pas untuk sisa serangannya. Dari pohon ke pohon, di sela-sela menghindar, Paume selalu bisa mencari celah untuk melepaskan sebuah serangan. Hingga ketika intinya terbuka lebar, Paume langsung melompat ke atasnya. Meski saat itu, ia menyadari jika Gold Slime-nya juga mencoba untuk menangkapnya. Sepersekian detik sebelum Gold Slime-nya bisa menangkapnya, Paume mengendalikan belatinya yang membuatnya segera berayun menjauh. Lalu, bersamaan dengan pendaratannya, Paume pun melepaskan fire arrow-nya. Melihat serangan itu, Gold Slime-nya pun mencoba untuk menahannya, menggunakan bagian tubuhnya yang lain. Namun Paume menggunakan telekinesisnya, hingga fire arrow-nya bisa bergerak melewati pertahanannya dan langsung mengenai titik inti miliknya. Bersamaan dengan intinya yang hancur, tubuh Gold Slime-nya pun meledak, membuat asamnya berhamburan kemana-mana. Paume pun segera berlari berayun untuk menghindari banjir asam yang mengejarnya. Beberapa saat kemudian, setelah banjir asamnya mereda, Paume pun kembali mendekat
ke tempat Gold Slime-nya meledak dan mengambil Mana Stone yang dijatuhkan Gold Slime tadi. Setelah meretikannya sebentar, Paume pun menyerap Mana Stone itu yang membuatnya bertambah kuat. Beberapa jam kemudian, Paume pun kembali ke Gapor Merchant Union dan langsung bertemu dengan Tuan Abyss. Dengan mata penuh menyelidik, Tuan Abyss bertanya, "Jadi Paume sungguh melakukannya ya? Tapi kenapa ia kembali lagi sendirian? Bahkan tidak membawa item yang ditugaskan padanya?" Paume pun menjelaskan, tim yang Tuan Abyss tugaskan dengannya adalah para adventure newbie yang bahkan berusaha untuk mencuri item miliknya. Ia mengakui, ia meninggalkan tim itu dan sepertinya mereka bertemu dengan bos monster lalu tewas. Dan bos monster itu adalah Gold Slime. Mendengar nama monsternya, seketika itu juga Tuan Abyss terkejut. Karena jika monster itu yang Paume maksud, maka semua yang ada di dalamnya akan meleleh. Tuan Abyss pun tak bisa menahan kesalahannya. Karena siapa sangka item milik Merchant Union akan hancur, yang merupakan kerugian besar bagi merchantnya. Terlebih lagi, ia sama sekali tak mengerti kenapa hanya Paume saja yang selamat. Ada beberapa peraturan di dalam gates. Pertama, ada batasan jumlah orang yang bisa masuk ke gate-nya. Jumlah orang yang masuk sesuai dengan yang ditunjukkan oleh pilar gate di luar. Kemudian, gates akan dinonaktifkan sampai semua manusia di dalamnya dimusnahkan. Kedua, ada batasan masuk berdasarkan tingkat kesulitan gate dan circle. Kesulitan gates ditandai dengan warna gates, mulai dari merah sampai ungu, dan mereka yang memiliki circle lebih tinggi dari gate tersebut tidak bisa masuk ke gate-nya. Ketiga, hanya ada satu kesempatan untuk melakukan raid. Ini adalah masalah terbesar. Jika seorang masuk ke dalam gate dan berhasil selamat, gate akan hancur dan tidak bisa memasuki lagi. Jadi, selama para adventure yang masuk ke gate tidak mati, maka tidak akan ada kesempatan lainnya. Oleh karena itu, Tuan Abyss berasumsi jika gate yang dimasuki oleh Paume sudah tertutup, dan Gold Slime-nya juga bukan sebuah masalah bagi para adventure skill pertama. Kemudian, Tuan Abyss mengatakan, jadi begitu, Paume berusaha untuk bertahan hidup. Ia paham alasan Paume mengatakan bahwa semua item itu tidak bisa diselamatkan. Tetapi, apapun itu, Paume tetap gagal melaksanakan kelayakannya. Mendengar perkataan Tuan Abyss yang langsung memvonis gagal, sontak membuat Paume membuka nomor lengannya, lalu menyangkalnya. Kenapa Tuan Abyss sangat tidak sabaran? Ia saja belum selesai menjelaskan. Sebenarnya, Gold Slime itu telah ia serap. Mata Tuan Abyss seketika tertuju melihat sepergelangan tangan kiri Paume, di mana circle miliknya telah bertambah menjadi 2. Bahkan ia terberanjat bertanya, circle kedua, apa Paume menyerap Mana Stone dari Gold Slime-nya? Di tengah keterkejutannya, Paume mengatakan, ia rasa itu sudah cukup untuk membuktikan dirinya. Dan sesuai janji sebelumnya, Tuan Abyss harus memberikan kontrak rank E padanya. Namun sekarang Paume yang dibuat terkejut ketika Tuan Abyss menawarnya kontrak untuk rank D. Bahkan, jika Paume bisa bekerjasama dengannya, ia akan memperlakukannya seperti adventure rank C. Setelah terdiam sesaat, Paume pun menandatangani kontraknya, yang membuat Tuan Abyss langsung memperhatikan karena pada umumnya, memberikan adventure rank C kepada seorang yang bukan circle ketiga dapat dianggap sebagai perlakuan khusus. Rank adventure sangat dipengaruhi oleh circle, dan circle menunjukkan kekuatan seseorang. Perbedaannya sangatlah terlihat jelas, tetapi Tuan Abyss merasa jika Paume itu spesial, karena seorang tidak akan bisa menaikkan circle mereka hanya dengan menggunakan Mana Stone semata. Sebelumnya, Paume mengatakan jika ia bisa keluar hidup-hidup berkat insting bertahan hidupnya. Namun kini, Tuan Abyss merasa itu bukanlah hanya sekedar insting bertahan hidup semata. Itu adalah bakat yang luar biasa. Seseorang yang baru saja mendapat circle pertama dengan cepat menaik ke circle kedua. Seumur hidupnya, Tuan Abyss tidak pernah melihat sesuatu yang seperti itu, yang membuatnya merasa jika ia membutuhkan bakat Paume. Melihat perubahan sikap Tuan Abyss padanya, Paume pun hanya bisa menghela napasnya. Ia sadar perlakuannya meningkat lebih cepat dari yang ia kira. Sepertinya Tuan Abyss tidak sabaran. Meski begitu, Paume tak terlalu memikirkannya karena tidak banyak waktu yang tersisa. Raid gate pertama, raid dengan 100 orang, peristiwa besar yang dipantau oleh Red Pots Merchant Union.
dan guild saat ini. Tentu saja, Government Channel Union juga tertarik dengan hal itu. Namun, bagi Pak Umar sendiri, ia tidak peduli dengan hal itu, dan lebih baik baginya untuk menyusun rencana dengan baik. Kini, setelah menandatangani kontraknya, tanpa memedulikan rasa malunya, Pak Umar mengatakan, pinjam dulu 1 juta. Video ini pun diakhiri dengan, meski dirinya sangat terkejut dengan permintaan Pak Ume, Tuan Abis hanya bisa menahan dirinya dan mengumpat dalam hati, "Bajingan ini sudah keterlaluan." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.